Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Bapak harap kalian semuanya sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Bapak dalam materi PKN di pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai kerjasama. Lanjut. Kerjasama atau cooperation adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi ketika dua orang berkumpul atau lebih melakukan kegiatan secara bersama-sama, itu ada tujuan yang ingin mereka capai. Ya, banyak sekali tujuan yang ingin mereka capai. Antara lain adalah untuk kepentingan bersama dan sebagainya. Istilah lain dari kerjasama atau cooperation itu ada gotong royong, kerja bakti, sering ada di lingkungan kita. Misalkan gotong royong membangun jembatan, gotong royong membersihkan selokan, gotong royong membangun masjid dan sebagainya. Dan gotong royong ini dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih, karena ada kepentingan yang ingin dicapai, yaitu kepentingan bersama. Jadi kerjasama bisa terjalin apabila setiap orang itu memiliki kesadaran akan arti pentingnya sebuah kepentingan bersama. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk kepentingan bersama-sama, kepentingan umum. Contoh tadi, kerjasama membersihkan selokan, tujuannya adalah agar selokannya lancar, lingkungan jadi bersih. Itu berarti kan kebutuhan bersama-sama. Semua orang akan merasakan tenang ketika lingkungannya bersih dan sebagainya. Istilah kerjasama, setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda-beda. Contoh di Jawa itu ada gugur gunung, membersihkan lingkungan. Ternyata di Bali itu istilah lainnya adalah subak. Kemudian di Sunda ada sambat sinabat. Kemudian di Batak Toba ada marsiurupan. Kemudian di Sulawesi Utara Mapalus, Nias Halotosato. Kemudian di Ambon namanya Masohi, dan masih banyak yang lainnya. Kerjasama menurut kajian sosiologis merupakan bentuk interaksi sosial yang paling utama. Kerjasama akan menjadi kuat apabila masing-masing anggota menyadari akan pentingnya kekompakan dalam tim yang solid. Ketika kerjasama tidak kompak, maka tujuan akhirnya pun tidak akan tercapai, bahkan akan menjadi berantakan. Ketika sebuah tim menjadi tim yang solid, mereka saling bahu-membahu, saling membantu, maka tujuan yang ingin dia capai insya Allah akan tercapai. Tim yang solid akan terwujud apabila masing-masing anggota menghilangkan sifat egonya masing-masing. Ya, tidak merasa dirinya yang paling baik, tidak merasa dirinya yang paling jago. Kita lepaskan ego kita. Kemudian kita fokus pada tujuan bersama yang ingin dicapai. Insya Allah dari kerjasama tersebut akan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, ciri-ciri kerjasama di sini. Yang pertama adalah anggotanya paling sedikit pasti 2 orang. Gak mungkin namanya kerjasama sendirian, itu bukan kerjasama, kerja sendiri. Ya minimal berarti 2 orang. Kemudian ciri-ciri kerjasama yang kedua adalah adanya rasa solidaritas, ya kan, rasa kepedulian dengan sesama. Kemudian yang ketiga, partisipasi anggota di dalam kerjasama itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Gak mesti harus sama, tetapi kan untuk mencapai bersama berarti ada bagi-bagi tugas. Contohnya apa? Kerjasama di lingkungannya. Contoh yang paling gampang ada membersihkan selokan, atau kerjasama membangun masjid, ya kan? Kalau ada salah satu orang yang memang jago di dalam bangunan, pasti ditempatkan di tempat bangunan. Kalau yang nggak ahli di bidang bangunan, pasti ditempatkan yang lainnya. Misalkan membawa barang-barang kebutuhan buat pembangunan masjid, mengangkut-ngangkut barang dan sebagainya, karena sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi partisipasi anggota itu dalam kerjasama boleh berbeda-beda. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manfaat kerjasama. Yang pertama adalah pasti ketika kerjasama pekerjaan akan menjadi cepat selesai.
ya kan? Kemudian pekerjaan akan menjadi lebih ringan, jelas, karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu hasil kerja. Mutu hasil kerjanya akan jauh lebih bagus. Karena apa? Dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan kerja sendiri. Kemudian yang keempat, terciptanya hubungan yang harmonis antara anggota. Pasti namanya orang kerjasama, hubungannya harus harmonis. Karena apa? Komunikasi. Nggak mungkin ketika orang kerjasama itu nggak ada komunikasi. Karena komunikasi itu penting, ya kan? Saling ngobrolin bagaimana caranya hasil kerjanya biar bagus. Pasti itu gak mungkin tanpa adanya hubungan dengan anggota. Makanya ketika orang bekerja sama, hubungannya akan harmonis. Kalau tidak harmonis, gak mungkin akan kerjasama. Kemudian yang kelima, membuat individu lebih bersemangat dalam kerja. Karena kerjanya dalam satu tim. Agar ingin tercapai lebih cepat dan hasilnya bagus, maka setiap individu itu akan lebih bersemangat. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sifat saling menghargai antar anggota. Jelas, ya, ketika kita menghargai hasil kerja orang lain, maka orang lain pun akan menghargai hasil kerja kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita lanjut. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian penugasan seperti biasa, rangkum materi yang barusan Bapak sampaikan di buku tulis kalian. Kemudian kalian kerjakan soal berikut atau di bawah di kertas folio atau di kertas selembar. Itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.